Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Jaringan Pita Lebar akan mempresentasikan tentang tugas yang diberikan, yaitu mereview jurnal tentang fiber optik. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hadi dengan NIM 2201898. Oke, di sini untuk penelitian yang direview itu judulnya adalah perbaikan dan pemeliharaan jaringan fiber to the home atau yang biasa disingkat FTTH. Untuk penulisnya adalah Ade Febriansyah dan Ibrahim. Kemudian untuk penerbit dari jurnalnya adalah Jurnal Polektro, Jurnal Power Electronic, kayak gitu. Dan untuk jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Untuk klasifikasi jurnalnya itu ini adalah jurnal nasional yang terakreditasi dengan Sinta 5. Kemudian lanjut untuk metode penelitiannya adalah di sini metodologi penelitian jurnal perbaikan dan pemeliharaan jaringan fiber to the home (FTTH) mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, artikel, laporan industri, dan memahami konsep dasar. Metode lain yang digunakan adalah penelitian lapangan atau biasa disebut studi lapangan untuk mengamati langsung implementasi jaringan FTTH di lokasi nyata. Setelahnya, dilakukan eksperimen untuk menguji kinerja jaringan FTTH dalam kondisi berbeda. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan simulator jaringan, membangun jaringan FTTH kecil di laboratorium, atau menguji jaringan yang sudah terpasang. Setelah melakukan eksperimen, dilakukanlah sebuah analisis data dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang kinerja jaringan FTTH. Itu meliputi dari throughput, latency, jitter, dan tingkat kesalahan paket. Didapatlah data hasil dari perangkat jaringan, perangkat lunak pemantauan, dan umpan balik dari pengguna. Kemudian selanjutnya untuk inti atau hasil dari penelitiannya akan dilanjutkan oleh Elgivan Faizar. Baik, perkenalkan nama saya Elgivan Faizar Kasih dengan NIM 22140. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fatih Hadi. Di sini ada inti ataupun hasil penelitian yang sudah kami cari, yaitu penelitian ini membahas tentang pemeliharaan dan perbaikan jaringan fiber to the home atau FTTH dari sisi perangkat optical line termination atau OLT hingga optical network transmission atau ONT. Pertama, dijelaskan prinsip kerja, yaitu prinsip kerja, struktur dan komponen jaringan FTTH seperti OLT, FTM, ODC, ODP, dan juga ONT. Kemudian dipaparkan metode pemeliharaan dan perbaikan ketika terjadi gangguan meliputi pengecekan level daya, penggunaan OPM, pengecekan dan pembersihan kabel, konektor, splitter, serta penggunaan OTDR untuk mendeteksi titik kerusakan kabel. Jika terdapat kerusakan, dilakukan proses splicing atau penyambungan kabel serat optik dengan menggunakan alat fusion splicer, yang langkah-langkahnya dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis nilai loss atau redaman daya berdasarkan jarak kabel dan juga jumlah sambungan atau splicing menggunakan rumus matematis dan juga beberapa contoh perhitungan nilai redaman pada ODC, ODP, dan juga ONT. Diberikan sebagai ilustrasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan panduan lengkap dalam pemeliharaan, memperbaiki, dan juga menganalisis redaman pada jaringan FTTH. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sabri. Baik, selanjutnya izin memperkenalkan diri. Saya Hasyati Sabrina dengan NIM 2201368. Di sini saya akan melanjutkan terkait artikel atau jurnal relevan yang dirujuk. Jurnal yang pertama berjudul
perancangan jaringan fiber to the home atau FTTH pada perumahan di daerah urban. Penulisnya ada Sahid Ridho, Aisyah Nur Aulia Yusuf, Shaniri Andra, Dinari Niken Sulastri, Sirin dan Catur Apriyono. Penerbitnya Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Tahunnya 2020. Klarifi jurnalnya nasional terakreditasi Sinta 2. Lalu selanjutnya substansi penelitian yang dirujuk yaitu evolusi jaringan komunikasi hadir dari kebutuhan pengguna untuk tetap terkoneksi kapanpun dan dimanapun. Modernisasi jaringan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas bandwidth agar didapatkan peningkatan layanan multimedia, terutama di kawasan urban. Dari berbagai media transmisi, fiber optik menjadi pilihan terbaik untuk mendukung jaringan komunikasi yang andal. Salah satu teknologi komunikasi fiber optik adalah Fiber to the Home atau FTTH. Lalu makalah ini mengusulkan perancangan jaringan FTTH dengan teknologi Gigabit Capable Passive Optical Network atau GPON yang ditujukan pada perumahan di daerah urban. Perancangan menggunakan sistem pengkabelan aerial dan duct aerial. Analisis perancangan dilakukan berdasarkan parameter link power budget, rise time, bit error rate, komponen dan biaya yang dibutuhkan. Nilai link power budget untuk uplink dan downlink masing-masing sebesar minus 22,792 dBm dan minus 23,120 dBm. Nilai rise time untuk uplink dan downlink sebesar 0,256 ns dan 0,258 ns. Sedangkan nilai BER sebesar 14,628 kali 10 sampai 12. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perancangan telah memenuhi parameter yang dipersyaratkan sehingga jaringan yang diusulkan dapat diimplementasikan. Untuk komponen penelitian ini berfokus pada pentingnya pemeliharaan pada jaringan fiber to the X atau FTTX sebagai infrastruktur komunikasi untuk mencegah terjadinya gangguan. Penelitian yang dilakukan di PT Moratelindo Tbk ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kegiatan pemeliharaan terjadwal seperti patroli, inspeksi kabel akses, pengecekan fatbox, dan pemeliharaan kabel serat optik terbukti efektif dalam mencegah gangguan jaringan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemeliharaan preventif dalam memastikan kelancaran operasi jaringan FTTX. Jurnal ini membahas desain jaringan fiber to the home yang menggunakan teknologi Gigabit Capable Passive Optical Network untuk perumahan di perkotaan. Desainnya meliputi sistem pemasangan kabel udara dan saluran udara, memenuhi parameter untuk anggaran daya tautan, waktu naik, dan bit error rate. Tantangan selama implementasi FTTH disorot, termasuk masalah manajerial dan teknis seperti manajemen biaya, perekrutan staf yang memenuhi syarat, perluasan ke lokasi baru, dan kesalahan instalasi. Solusi yang diusulkan termasuk memperbaiki instalasi, mempekerjakan pekerja yang berkualitas, dan pengawasan pekerjaan yang berkelanjutan. Jurnal ini membahas perancangan jaringan fiber to the home menggunakan teknologi Gigabit Capable Passive Optical Network untuk perumahan di daerah perkotaan. Perancangan ini mencakup sistem kabel aerial dan duct aerial, serta memenuhi parameter yang diperlukan untuk link power budget, rise time, dan bit error rate. Jaringan yang diusulkan dapat diimplementasikan dan sistem aerial lebih murah 11,56% dibandingkan sistem duct aerial. Artikel ini juga memberikan informasi latar belakang tentang teknologi serat optik, GPON, dan FTTH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisna Juliani. Baik, di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Analisis Jaringan Fiber to the Home berbasis teknologi Gigabit Passive Optical Network dan perhitungan downstream
untuk menentukan standar kelayakan jaringan studi kasus perumahan Wirosaban baru. Untuk penulisnya sendiri itu ada Ardi Setiawan dan Wiwin Sulistyo. Lalu untuk penerbitnya sendiri ada Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi dengan ISN 240 2407 part 322 volume 8 nomor 4. Dan tahun terbitnya itu ada di tahun 2021 dengan klasifikasi jurnalnya yaitu nasional tidak terakreditasi. Untuk substansi penelitiannya sendiri, paper ini membahas tentang analisis jaringan FTTH dengan teknologi GPON dengan perhitungan downstream menggunakan media kabel fiber optik. Tujuan dari analisis tersebut adalah melakukan investasi menggunakan metode GPON dengan perhitungan downstream di mana perhitungannya tersebut memiliki standar kelayakan jaringan yang akan digunakan. Penelitian ini juga melakukan dua konfigurasi dengan posisi interaksi yang berbeda untuk mengetahui perbandingan struktur dan energi di setiap konfigurasi. Menurut ITU T.984, standar kelayakan jaringan adalah lebih dari minus 2 desibel untuk downstream 10 Gbps dan untuk upstream 2,5 Gbps. Menunjukkan hasil bahwa jarak dan daya mempengaruhi nilai power, link budget, dan bit. Jarak yang terdekat menghasilkan jaringan yang baik dibandingkan dengan jarak yang jauh, di mana jarak yang lebih dekat mempunyai kecepatan jaringan sekitar minus 28,869 desibel, sedangkan jarak yang jauh mempunyai kecepatan 92.849 desibel. Untuk jurnal ini sendiri kita membahas analisis jaringan fiber to the home yang berbasis gigabyte passive optical network dengan fokus pada perhitungan hilir untuk menentukan standar kelayakan jaringan. Penelitian ini juga menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisi dan menghitung jarak dan power link budget untuk menilai kualitas jaringan. Penelitian ini menunjukkan bahwa jarak mempengaruhi kualitas jaringan, dengan jarak yang lebih dekat menghasilkan kualitas jaringan yang lebih baik. Jurnal ini juga membahas analisis jaringan FTTH dengan GPON dan perhitungan downstream untuk menentukan standar kelayakan jaringannya. Penelitian menggunakan fiber optic cable sebagai media transmisi dan melakukan perhitungan untuk menentukan jarak dan power link budget yang mempengaruhi kualitas jaringan. Standar kelayakan jaringan menurut ITU G.984 adalah minus 28 desibel untuk downstream dan 10 Gbps serta 2.5 Gbps untuk upstream. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak dan power link budget mempengaruhi kualitas jaringan. Dengan jarak terdekat menghasilkan kualitas jaringan yang lebih baik, jarak instalasi juga mempengaruhi kecepatan internet. Dengan jarak yang lebih dekat memiliki jaringan yang lebih efisien, sedangkan jarak yang lebih jauh memerlukan peletakan kabel fiber optik yang lebih tinggi untuk menghindari gangguan. Oke, mungkin sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naura Ataya Sabita dengan NIM 22002288. Nah, untuk jurnal ketiga ini judulnya yaitu Preventive Maintenance Jaringan Fiber to the X atau FTTX di PT Moratelindo Tbk. Untuk penulis jurnal ini adalah Muhammad Burhanuddin dan Siswo Wardoyo. Nah, untuk penerbit dari jurnal ini yaitu Manufaktur Publikasi Subrumput Ilmu Keteknikan Industri Volume 2 Nomor 1 dan diterbitkan pada tahun 2021. Untuk kualifikasi jurnal ini yaitu nasional tidak terakreditasi. Nah, untuk substansi penelitian yang dirujuk yaitu pentingnya perawatan pada jaringan FTTX sebagai infrastruktur layanan komunikasi ini untuk menghindari terjadinya gangguan. Kegiatan perawatan yang baik harus dilakukan dengan cara yang tepat dan konsisten. Metode penelitian yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dengan pihak yang berkaitan sekaligus dokumentasi dan studi pusaka. Kegiatan perawatan yang dilakukan terdiri dari FOCAT, FAT loss atau problem, bed core, low RSL, bed barrel, bed pigtail, FO bending, dan FO bending. Fiber to the X atau FTTX akan dilakukan perawatan skala berkala sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jika ditemukan gangguan, maka harus ada tindakan lebih.
Jurnal ini membahas tentang pentingnya perawatan pada jaringan fiber to the X sebagai infrastruktur layanan komunikasi untuk menghindari gangguan. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pusaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawatan yang dilakukan secara terjadwal dapat mencegah gangguan pada jaringan FTTX. Beberapa kegiatan perawatan yang dilakukan meliputi patroli, pemeriksaan kabel akses, pengecekan box FAT, dan perawatan kabel fiber optik. Penelitian ini dilakukan di PT Moratelindo Tbk. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perawatan pada kegiatan patroli kabel akses FTTX dalam keadaan aman. Saran yang diberikan adalah perusahaan harus memastikan standar operasional berjalan sesuai dan memiliki buku perawatan yang memastikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Referensi yang digunakan dalam penelitian antara lain buku manajemen perawatan dari jurnal-jurnal terkait. Sekian dari presentasi kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak